Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Senang rasanya bertemu kembali dengan saudara di pembahasan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tepatnya pelajaran Sekolah Sabat yang ketiga dengan judul yang sangat luar biasa. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Sebelum kita lebih jauh membicarakan firman Tuhan ini, kita undang Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Bapak Sitomayang akan menyampaikan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang ajaib. Pada kesempatan yang baik dan indah ini Tuhan, kami ingin mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar menuntun kami yang mengambil bahagian pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan membahas pelajaran kita lebih dalam. Di studio sudah hadir narasumber yang diberkati Tuhan. Di sebelah kiri saya ada Bapak Wilbert Sitomayang. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak Wilbert? Kabar sukacita. Amin. Dan di sebelah kanan saya, Bapak Adri Kaunan. Terpujilah Tuhan, haleluya, shalom para pemirsa. Apa kabar Pak Adri? Luar biasa, fantastik Pak. Luar biasa, amin. Baik, judul yang sangat menantang. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bagaimana Pak Adri? Boleh kasih pandangan sedikit mengenai pelajaran kita satu minggu ini? Terima kasih Pak Tobing. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran saat ini adalah mencakup dua hal. Pertama adalah percakapan antara Ayub dan istrinya. Dan yang kedua, yang menarik di sini adalah di dalam buku Wahyu 12 ayat 12. Dikatakan bahwa celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya singkat. Kita akan lihat Pak Tobing gambaran tentang pertentangan besar antara Kristus dan setan. Dan itu menjadi aset atau harta yang sudah diperoleh oleh Ayub melalui kondisional yang sangat mengerikan. Pertama, dikatakan bahwa dalam penulisan ini, Ayub merasakan kebingungan, pusing, bahkan menakutkan yang disuguhkan di dalam problema pelajaran Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 2. Dan inilah yang menjadi tema inspirasi bagi kita untuk kita melihat pelajaran hari Minggu sampai hari Jumat, bagaimana communication yang efektif antara setan dan Allah, dan bagaimana keteguhan Ayub di dalam memberikan poin-poin yang positif, walaupun dia merasakan bahwa ada penderitaan atau suffering yang luar biasa dahsyatnya. Terutama dari apa? Istrinya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Menyambung yang disampaikan Pak Adri tadi, ada pencobaan ya, penderitaan dari istrinya. Di ayat hafalan ini ya jelas di ayat 2 ayat 10. Bagaimana Pak Sitomayang pendapatnya terhadap ayat hafalan satu minggu ini? Baik, terima kasih. Luar biasa pembahasan kita pada saat ini. Menarik sekali ya kalau kita ikuti cerita mengenai Ayub ini. Jadi cerita Ayub ini membukakan kita kepada satu realitas kehidupan yang dihadapi umat manusia pada saat ini. Tidak terlepas dari apa? Pertentangan. Amin. Ya. Dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak mengalami suatu pertentangan dalam kehidupannya. Dan ini diawali dari, ini poin pentingnya adalah bahwa pertentangan besar itu antara yang baik dan jahat. Antara Kristus dan siapa? Dan setan. Inilah yang mendominasi ya kehidupan umat manusia pada saat ini. Tergantung pilihan kita kemana ini. Pilihan kita kemana. Nah, ketika Ayub mengalami suatu pengalaman hidup yang mengerikan itu, pilihan dia tetap satu. Saya tetap setia kepada Allah. Amin. Karena dia adalah apa? Pencipta alam semesta. Sehingga kita membuka pengalaman Ayub ini menjadi satu realitas kehidupan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita ini.
Apakah penderitaan, apakah sukacita, kita nggak tahu. Kita nggak bisa memahami kehidupan kita ini. Tapi yang paling penting, suka, duka, pengalaman pahit yang dialami Ayub, teguh tetap kepada siapa? Allah, pencipta kita. Di ayat hafalan ini dia datang, Ya, dia mendapat godaan berat justru dari orang yang dekatnya sendiri. Ya, betul. Ya, bagaimana Pak Adri di Ayub 2:10 ini? Kalau kita menggali akan ayat di dalam buku Ayub pasal 2 ayat 10, saya coba mencermati ada 2 karakteristik positif dari istri Ayub. Pertama, kita harus puji dia juga Pak Tobing, karena pertama dia melahirkan anak 10. Itu satu hal yang luar biasa. Yang kedua, dia mendampingi, mengurus Ayub di samping apa? Anak-anaknya. Tetapi saya pelajari dari sisi keduniawian, memang orang ini mudah stres. Dan ada kemungkinan dia berlatar belakang orang yang tidak mengenal Allah. Kita maklumi saja, orang yang tidak mengenal Allah memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang yang mengenal Allah. Beda dengan Ayub, Pak. Itulah sebabnya ada kata gila yang diucapkan oleh Ayub, walaupun saya lihat ini sebenarnya sudah salah kaprah. Mengapa Ayub mengatakan dia crazy atau foolish dan sebagainya? Pada saat itu Allah mengatakan kepada setan bahwa dia memiliki 4 hal yang positif. Pertama, jujur, takut akan haram, menjauhi kejahatan, dan menurut perintah Allah. Kenapa bahasa gila ini terjadi? Saya lihat emosional sesaat juga timbul dari Ayub. Tetapi Allah melihat ke depan bahwa Ayub ini memiliki kemampuan atau ability yang luar biasa dibandingkan dengan istrinya. Namun saya tidak menyalahkan istrinya di sini. Tetapi momentum pada saat itu memang kondisional yang terjadi adalah sangat parah. Dan istri Ayub, saya katakan lagi, tidak mengandalkan Allah. Sehingga di dalam cerita seterusnya jarang direkomendasikan kata-kata istrinya kepada apa? Kepada Ayub sang suami. Kita maklumi saja Pak, kata gila ini karena saya katakan tadi memang sesaat saja Pak. Emosional sesaat. Ya. Kalau kita masuk lebih detail lagi ke cerita kisah Ayub ini, Amin. dan di Ayub 1 itu, di Ayub 1 bahkan sampai muncul sebuah statement yang menjadi judul kita. Ya, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bagaimana ini Pak Situmen? Coba kita masuk ke lebih detail lagi. Baik, luar biasa. Terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Ya. Ayub ini luar biasa kalau kita ikuti ceritanya ya. Di tengah penderitaan yang luar biasa. Tapi sebelumnya Allah luar biasa. Allah memuji Ayub ini. Dia orang yang saleh dikatakan ya. Dia orang yang jujur dan dia takut akan Allah. Nah, dan poin yang paling penting kita ingat dalam Ayub ini adalah pertama dia adalah orang yang terkaya pada waktu itu. Ya, dengan memiliki 7.000 ekor kambing domba katanya ya. 3.000 ekor unta dan banyak lagi. Dia punya anak 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, dalam kondisi seperti harta yang begitu banyak berkelimpahan, lalu Allah mengatakan kepadanya, setan memberikan satu tuduhan kepada Allah, oleh karena engkau memagari dia, sehingga dia itu tidak mengutuki engkau katanya. Nah, Allah melihat bahwa memang Ayub ini adalah memang orang-orang yang setia kepada Tuhan dan dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Amin. Dia punya prinsip dalam kehidupannya. Dan apa yang kau berikan kepada Ayub itulah sehingga dia tetap setia kepada engkau. Coba itu tarik. Ya, coba itu tarik, ambil, maka dia akan berbalik dari engkau. Pak Situmen, kalau kita lihat ini di Ayub 1 ini, ya kita coba lihat. Sebenarnya kalau kacamata kita sebagai manusia mungkin dari di Ayub 1 ayat 6 sampai 9 dan atau bahkan sampai 10, sebenarnya kan Tuhan yang memancing pertama ke iblis, benar nggak? Tuhan yang memancing pertama. Kan dikatakan maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikanku Ayub? Jadi apa maksud Tuhan, mengapa Tuhan memancing, dalam tanda petik memancing iblis? Kamu lihat nggak itu anak? Kata ya hambaku itu.
Ayub? Setia kan? Gitu ya. Ya. Ya, setia. Lalu muncullah jawaban setan itu. Ya. Nah, kalau saya melihat bukan setan yang cari gara-gara di awal loh. Tuhan sebenarnya yang sengaja menguji. Bagaimana pandangan Pak Adri dengan Pak Situmeang? Kalau kita lihat urutan cerita ini. Oke, Pak Tobing, saya percaya saya dengan Pak Sutemeang kacamata sama. Pertama kita lihat bahwa ada kontroversi di sini. Kita lihat dulu fondasi utama dalam Ulangan 29 ayat 29. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan dan itu rencana Allah. Itu dulu jawaban untuk poin yang pertama. Tetapi yang menarik di sini adalah ilmu jiwa dari setan ini kalah dari Ayub. Sudah tahu-tahu Allah mengintervensi Ayub, kenapa dia masuk? Nah, inilah yang menyebabkan kekacauan dan dia frustasi. Kita lihat dalam pelajaran hari Minggu beberapa tuduhan, ada 4 di sini. Dia ingin menyudutkan Allah oleh karena kemenangan Ayub, tetapi dia tidak memikirkan bahwa cara pandangnya itu sangat sulit dipahami. Dan itulah yang menyebabkan kekalahan setan. Namun yang menarik di sini pertanyaan Pak Tobing tadi adalah ada trik-trik Allah yang menyebabkan kemampuan kita tidak bisa kita pahami. Sehingga saya hanya bisa membawakan satu ayat di dalam buku Ayub 1 ayat 6. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa, mempersembahkan korban. Artinya bahwa pikirannya, tindakannya, feelingnya, semuanya tidak ada lagi aura negatif. Semua sudah berpusat kepada Allah. Itulah sebabnya apa saja yang dilakukan setan tetap apa? Dia menang. Di sini dikatakan bahwa Ayub setia hanya karena yang Allah telah berikan padanya, yaitu pada akhirnya kesetiaan Ayub bergantung hanya pada apa yang dilakukan transaksi dia setiap hari dengan Allah. Ini mungkin tambahan sedikit, Pak. Jadi gimana Pak, Bapak Situmeang? Jadi cara pandang yang berbeda. Ya, kita lihat Ayub ini dalam kehidupan sehari-harinya itu dia menjadi seorang imam yang teguh, yang sejati. Kita lihat ya, dia selalu membuat apa? Mesbah pagi dan mesbah petang. Siang mungkin. Siang, ya, pagi dan siang. Selalu tuh rutin. Artinya apa? Bahwa hubungan kepada Allah itu dia tidak mau putus. Amin. Sehingga dengan hubungan yang kuat itu, maka iman dia bertumbuh dan teguh dalam Allah. Sehingga dia sedikit pun tidak bisa tergoyahkan, sekalipun setan menggoda dia, mempengaruhi dia. Jadi mungkin satu pelajaran aplikasi yang bisa kita ambil dari kisah Ayub 1 itu bahwa saat itu setan melemparkan tuduhan bahwa ya wajar aja Ayub setia karena kan kau kasih semua. Jadi kesannya kayak disogok lah gitu ya. Kayak disuap Tuhan gitu ya. Jadi mungkin apakah boleh kita katakan pelajaran bagi kita, apakah kita menyembah Tuhan karena kita sejahtera? Ya. Kira-kira ke situ kah atau ada pelajaran yang lain aplikasi yang boleh disampaikan, Pak Situmeang, Pak Adri? Ya, artinya dalam mengapa kita menyembah Allah? Mengapa kita melayani Allah? Apakah semata-mata karena kita mendapat berkat saja sehingga kita rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa? Saya rasa ukurannya bukan itu. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa salah kita sehingga kita beroleh apa? Pengharapan surga yang kekal. Sehingga layaklah kita, pantaslah kita untuk menyembah Dia karena Dia juga apa? Juru selamat kita, Dia adalah pencipta kita. Pencipta kita. Apa respon kita ketika Allah sudah memberikan yang segalanya buat kita? Apakah kita masih ada lagi ketika kita mau melayani Dia oleh karena memang kita sudah diberkati? Bukan itu ukurannya, tapi adalah karena memang Allah itu layak. Dia sebagai juru selamat dan penebus kita. Baik, jadi Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain dan kita dapat juga membagikan kepada sesama
dan komunitas kita, perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Kalau tadi di pembukaan sudah disampaikan bahwa sebenarnya Ayub ini salah satu contoh dari dalam tanda petik korban peperangan kosmis. Ya, kosmik antara oknum kealahan dengan setan sebenarnya. Sehingga disebut pertempuran itu masih terus berlangsung. Bagaimana Pak Adri? Apa yang poin apa yang dimaksud? Sebenarnya pertempuran itu masih terus berlangsung. Ini salah satu contoh saja, Ayub. Ya. Oke, kita lihat dulu dalam Ayub pasal 2 ayat yang ketiga, Pak Tobing. Saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian, saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Pertanyaan yang Pak Tobing katakan ini memang berhubungan dengan buku 1 Korintus 4 ayat 9, Daniel 7 ayat 10, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Saya ingin bacakan di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Sangat menarik ini Pak untuk menjawab ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Para pemirsa, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Dikatakan sebagai berikut. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Yang menarik di sini sehubungan dengan pertanyaan Bapak. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan apa? Malaikat-malaikatnya. Korelasinya adalah pertentangan itu masih terjadi sampai detik ini. Namun jawaban sangat sederhana. Tadi saya coba korek apa yang dikatakan oleh Pak Sutumeang. Tidak selamanya penderitaan itu kita tidak berbuat dosa. Tetapi pelajaran bagi saya dan saudara para pemirsa adalah jangan sekali-kali kita melakukan tindakan yang tidak berhubungan dengan apa? Tuntutan-tuntutan Allah. Kalau Allah mengatakan A, jangan kita katakan B. Ingat, ini sangat berbahaya bagi kita. Beda dengan Ayub. Ayub fokus dalam pelayanan. Ayub melihat kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kita bermain api. Kalaupun kita sudah tahu, jangan kita lakukan hal apa? Yang berbahaya. Dan celaka. Ini yang sangat fantastik. Kita bertobat, tetapi apa? Risiko tetap apa? Terjadi. Saya pikir kondisional Ayub sama seperti kita saat ini, Pak. Ada kiri, ada kanan, ada bad, ada good, dan masalah-masalah itu sering terjadi bagi kita saat ini. Di Ayub 2 ayat 4 itu ada ungkapan dari iblis mengatakan, ya, kulit ganti kulit gitu. Ini sebenarnya apa penekanannya Pak Sutumeang? Ya, menarik sekali ya. Pelajaran kita pada hari ini ya menekankan kepada satu prinsip yang harus kita punya dalam kehidupan kita. Ya, dalam Ayub 2 ayat 10 dikatakan di situ, jangan kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, korelasinya tadi adalah kulit ganti kulit. Ya. Pengertiannya apa itu? Ya. Artinya apa? Bahwa biarkan sesuatu terjadi pada diri Ayub, ya, rusakkan tubuhnya atau buat penyakit dalam tubuhnya atau kesehatannya, rusakkan kesehatannya, maka dia pasti akan mengutuki engkau. Itulah tuduhan daripada setan. Oh, jadi ini adalah ungkapan setan untuk menekankan kembali ke Allah bahwa Tuhan kalau coba adil dalam versi hitungan setan. Kulit ganti kulit, karena kamu kasih yang baik itu bagi setiap itu masih. Coba kamu kasih Allah kasih yang jelek, si Ayub belum tentu setia itu. Betul, iya itu punya ke sana. Kulit ganti kulit adalah seperti itu. Coba kamu tarik itu atau bikin suatu penyakit kepada derita yang sepahit-pahitnya, pasti dia akan berbalik. Nah, itulah tuduhan setan kepada siapa?
kepada Allah. Dan kelihatannya tuduhan itu terus ya sampai Ya. peristiwa ke Yesus datang. Betul. Ya, akhirnya kan setan selalu mengeluarkan tuduhan itu ya. Kalau itu karena kalian diberkati, ya coba nggak diberkati, nggak setia kalian. Kelihatan seperti itu, sehingga itu makanya sampai harus ada rencana penebusan dari Allah untuk membatalkan tuduhan-tuduhan setan itu. Bagaimana Pak Adri terkait dengan rencana penebusan? Saya setuju, tapi sebelum saya membaca referensinya Pak, saya sangat, tadi malam saya baca buku ini, saya timbulkan satu pertanyaan. Yang pertama adalah para pemirsa, kalaupun Ayub berbuat dosa, pasti referensi ini akan menguatkan dia, membela dia. Di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 697. Di sini sudah disiapkan. Kalaupun dia berbuat dosa, Yesus pun sudah mati untuk dia. Tetapi inilah kelebihan Ayub. Saya akan bacakan referensinya, dikatakan bahwa tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Tetapi juga untuk membenarkan tabiat Allah di hadapan alam semesta. Tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia. Jadi Ayub pun melanggar hukum Allah, tetap ada Yesus sebagai penebusnya. Ini referensi Pak. Tetapi saya tidak mengangkat referensi ini. Tetapi yang saya angkat di sini adalah Allah selalu memberikan dua resolusi. Pertama, Allah membela Ayub pada saat kondisional karena lihat musuh saya lo setan, bukan sembarang lo ini. Yang kedua, Allah melihat bahwa ada juga masalah di Taman Eden yang sama kondisi dengan Ayub, tetapi apa? Yang Taman Eden ini jatuh Pak. Itulah sebabnya ada resolusi di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 69 sampai 70 Pak Tobing. Menarik sekali. Iya. Jadi kalau dari situ terlihat kita bisa simpulkan kenapa Allah dalam tanda petik tadi seolah-olah menantang iblis. Kamu lihat nggak hambaku? Amin. Jadi kalau dari kutipan yang dibacakan tadi, Allah itu mau menunjukkan bahwa melalui Ayub, Allah mau menunjukkan bahwa ini loh tabiat Allah yang sebenarnya. Ya. Ini loh tabiat Allah yang sebenarnya. Dan luar biasanya adalah Ayub seorang yang luar biasa bahwa dengan begitu berat penderitaannya, begitu berat semua kesusahan yang dialami, dia masih bisa lagi di kalimat penutup dia katakan terpujilah nama Tuhan. Nah, ini bagaimana ini Pak Adri? Terpujilah nama Tuhan maksudnya seperti atau Pak Situmyang mungkin ya. Terpujilah nama Tuhan ini apa penekanannya Pak? Nah, ini memang luar biasa ini ya. Dalam kondisi terpuruk sekalipun ya, kondisi kritis sekalipun, pada titik nadir terendah sekalipun, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang dimiliki satu integritas daripada Ayub ini ya. Jadi artinya apa? Tidak ada yang bisa menggoyahkan dia. Jadi memang teladan tabiat Kristus itu sudah menjadi bagian kehidupan Ayub. Sehingga apapun yang dialami itu dia sudah apa? Ya jalani aja seperti apa. Pasti Allah juga akan menolong dia. Ya, akan memberikan pertolongan dan akan memberkati ya di akhirnya, di endingnya. Nah, poin pentingnya adalah bahwa Ayub itu membuktikan bahwa tuduhan setan itu keliru. Ya kan? Bahwa dituduh kalau karena kamu berkati dia, kamu berikan semua pekerjaannya kamu berkati sehingga dia memberkati engkau. Pada saat juga ditarik itu semua, dia tetap setia kepada siapa? Kepada Tuhannya. Artinya apa? Dalam kehidupan yang dia alami itu, kembali ketika kita melayani Allah, ya, jangan hanya karena kita sudah diberkati sehingga kita baru mau mengatakan terpujilah nama Tuhan. Tapi ketika penderitaan datang, kadang-kadang sebagai manusia berdosa, nah banyak tantangan dalam kehidupan ini. Tapi kita harus kembali kepada apa yang sudah diteladankan oleh Ayub ini. Tapi kembali Pak, itu apakah karena Tuhan yang memang sudah mengendalikan Ayub atau Tuhan masih konsisten dengan kuasa memilih yang dia berikan kepada sebenarnya kan kejadiannya kalau kita pikir-pikir ya Adam dan Hawa dulu di dalam keadaan tidak berdosa dia malah jatuh. Tapi Ayub dengan keberdosaannya tapi dia malah bisa membuktikan bahwa Allah itu benar dan tuduhan setan itu salah. Apakah karena khusus untuk Ayub Allah mengendalikan atau tidak masih Tuhan kasih kuasa memilih, bagaimana Pak? Artinya semuanya sama ya, artinya sama, ya? Semua adalah kebebasan menentukan pilihan. Keteguhan hati, tidak salah menentukan pilihan. Ini yang dilakukan oleh Ayub. Sementara yang lain yang jatuh mungkin, ya karena salah menetapkan pilihan. Tapi Ayub kita yakinkan
ya, dia tetap setia, dia tetap mengasihi Allah karena memang apa? Dia layak dikasihi. Aplikasinya kira-kira seperti apa ini, Pak? Jadi ada dua, Pak. Untuk terpujilah nama Tuhan. Ya, pelajaran yang pertama adalah saya ingin menjabarkan motivasi yang egois dan motivasi yang ikhlas. Kita lihat bahwa Adam dan Hawa dalam buku Kejadian 3 ayat 1 sampai 8 itu masuk kategori motivasi egois. Mengapa? Mereka sebenarnya sudah tinggal di tempat yang aman dan luar biasa. Tetapi balik lagi pada Ulangan 29 ya, bahwa kemampuan manusia itu memang di bawah standar setan. Tetapi kalau saya sudah lihat Allah setiap hari berkomunikasi, mengapa saya harus terpancing dengan si Lucifer atau si naga tua ini? Namun yang kedua yang kita harus belajar adalah motivasi yang ikhlas dari Ayub. Itulah sebabnya ayat pendukung di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi dia sudah tahu, awal dan akhirnya tetap sama. Saya pun menjadi A, Tuhan tetap menolong saya. Saya pun memperoleh B, Tuhan pun menolong saya. Jadi ini bukan misterius, Pak. Kenyataan bahwa kondisional apapun yang Ayub miliki, tetap dia akan mengatakan bahwa atau motivasi yang ikhlas ini akan keluar dari mulut Ayub. Itu ini yang menarik. Ya, yang menarik juga tadi ya, seperti pandangan tadi Adam dan Hawa ya, dia hidup di suasana yang begitu nyaman di Firdaus, ya kan? Haleluya, Pak. Dan Allah juga hadir di situ, tapi oleh karena serangan setan dia jatuh. Ya, amin. Tapi Ayub Ya, dalam penderitaan, kondisi yang sangat mengerikan itu, ya, serangan setan sama, dia tetap setia. ya. Jadi kadang-kadang ya tidak ada jaminan ya. Ya. Kadang-kadang kehidupan, makanya kita nggak bisa lihat menilai seseorang itu, wah ini kelihatannya seperti ini, setia ini. Oh, ini orangnya kelihatannya ini. Nah, artinya apa? Bahwa kita tidak bisa menilai orang dari covernya saja ya. Oke. Harus melihat masuk lebih. Oke. Kita sudah mendapat pelajaran bahwa Ayub itu memang Iya. kehidupan keagamaan dia itu benar-benar hubungan dia karena punya hubungan pribadi yang sangat baik. Iya, amin. Dan dia punya godaan yang sangat besar sekali, hampir mirip dengan yang dialami Adam Iya. dari Iya. pasangannya. Betul. Kembali di kisah Ayub juga, dia mendapat godaan dari pasangannya, dari istri Ayub sendiri. Iya. Dan kalau di pelajaran kita di sini ada isu masalah integritas, Iya. ya integritas istri Ayub. Bagaimana Pak Adri ulasan kita mengenai pelajaran peran istri Ayub? Oke, jadi kita melihat ada beberapa ayat yang perlu di sini yang kita bisa angkat tentang istri Ayub ini. Saya katakan dalam Ayub 2 ayat 3, Ayub 2 ayat 9, Ayub 2 ayat 10, dan dihubungkan dengan Ayub 1 ayat 8. Di sini dikatakan tak bercacat. Artinya bahwa ada konsep yang bisa membuat kita terharu bahwa kita harus berhati-hati agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hubungan dengan Lukas 17 ayat 2. Mengapa? Saya katakan tadi bahwa istri Ayub ini adalah tidak diceritakan lebih dalam. Dan di dalam pasal selanjutnya istri Ayub ini apa? Keluar dari ranah komunikasi bersama. Artinya bahwa pelajaran yang kita dapat di sini adalah integritas dapat dibuktikan pada orang yang sudah mengetahui rule and regulation. Saya tekankan di situ. Dan Ayublah orang itu. Kalau istri Ayub, saya lihat dia masih gray area, Pak. Artinya bahwa dia mau tahu tetapi belum tahu. Dia tidak tahu karena dia tidak tahu betul. Inilah yang diangkat oleh firman Allah Alkitab. Bahasanya adalah bahasa bukan bahasa Alkitabiah, tetapi bahasa manusia yang belum mengetahui, memahami siapa Tuhan itu. Oke. Karena di dalam pelajaran tadi kita sudah bahas bahwa Ayublah yang proaktif ya untuk datang membuat mesbah pagi dan petang atau siang. Bukan Alkitab mengatakan bahwa istri Ayub yang proaktif. Jadi yang kita bisa tangkap di sini adalah ada rencana Allah untuk Ayub melalui apa? Godaan setan di samping apa? Istrinya secara langsung, Pak Tobi. Oke, aplikasinya Iya. tadi poin yang disampaikan Pak Ayub, Pak Adri adalah masalah batu sandungan. Betul. Seperti apa ini aplikasi dalam sehari-hari atau dalam kehidupan kerohanian? Bagaimana jangan-jangan kita bisa menjadi batu sandungan sama seperti istri Ayub? Bagaimana Pak Haleluya, Sidney? Pak. Aduh. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menambahkan saja ya, bahwa istri Ayub ini kecenderungannya ya, kelihatannya
dia melayani Tuhan karena banyak berkat. Ya. Tapi ketika berkat-berkat itu yang dia dapat itu hilang, timbul penderitaan, menerpa, udah kutuki aja lah Allah. Jadi mungkin bisa kita tangkap poin ini adalah istri dari Ayub ini adalah dia mau melayani Tuhan oleh karena ketika berkat itu banyak. Tapi ketika itu ditarik, maka dia menjadi apa? Batu sandungan. Artinya apa? Ya, sebagai seorang Kristen lah kita ya, dalam kehidupan kita, ya. Mari kita menunjukkan keaslian kita, integritas kita. Artinya apa? Jangan sampai ada hal-hal yang oleh karena ada tawaran yang lebih hebat lagi, lebih menguntungkan lagi, kita mau mengorbankan Allah itu. Khususnya mungkin dalam hal hari Sabat ya. Ya, hari Sabat ya. Ada yang masih bekerja ya pada hari Sabat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Ya, ada contoh ini pengalaman, dia bekerja di satu perusahaan sama-sama Advent ini, sama-sama Advent ya. Pada hari Sabat ya, menjelang masuk hari Sabat ya, yang satu dia katakan, ini sudah hari Sabat, ayo kita pulang. Yang satu ini bilang, alah sebentar lagi ini sudah akhir tahun ini, tutup buku ini. Lembur sedikit lagi sampai jam 12. Ya. Yang satu dia on time jam 5 dia siap-siap pulang. Yang satu nggak apa-apa. Jangan ini menjadi batu sandungan. Ya, nggak apa-apalah sebentar lagi ini tutup buku kan akhir tahun. Dia masuk bekerja pada malam Sabat itu. Nah, poin pentingnya adalah di situ untuk mengejar apa? Ya mungkin income yang lebih banyak lagi. Jadi gini, jadi poinnya adalah untuk melihat iman seseorang itu, jangan lihat pada waktu semua berjalan dengan baik. Lihat ketika kesulitan datang, ketika penderitaan ada, itulah ujiannya. Salam pemirsa, kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Baik, jadi kalau dari kacamata manusiawi ini istri Ayub, reaksi istri Ayub ini boleh dibilang, ya saya tidak bermaksud misalnya membenarkan, tapi boleh dibilang kalau dari kacamata manusiawi ya, wajar. Kenapa? Bayangkan hilang 7.000 ekor sapi, hilang 3.000 ekor onta, ada lagi berbagai macam. Dan sebagai seorang ibu, naluri ibu bicara ya, 10 orang anak yang dilahirkan dari rahimnya, mati semua. Gitu ya. Mungkin reaksi manusia biasa ini adalah wajar. Ya, manusia biasa ini betul, wajar ini wajar, kehilangan semua loh, kehilangan semua, bukan apa, dan saya katakan naluri ibunya dia akan bicara, saya ini punya melahirkan 10 kali, tapi itulah yang membedakan kualitas Ayub dengan istrinya. Dan akhirnya di sejarah, apakah Ayub terbukti dia taat sampai mati atau tidak? Bagaimana nih Pak Adri Kaunang? Oke, jadi pembuktiannya diuji dengan firman Allah Pak ya. Jadi kalau kita belajar di dalam buku Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ayub tidak berdosa apakah dengan perbuatan ataupun dengan kata-katanya. Di sini menggambarkan kita bahwa Ayub itu menggambarkan Yesus. Artinya bahwa di dalam penderitaan apapun, respon dari Ayub sama dengan Yesus. Mari kita lihat di dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 10. Dikatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak
berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi aplikasi bagi kita adalah ada dua tipe Ayub. Modeling Yesus dan Ayub yang benar. Tetapi ada tipe yang kedua adalah orang yang mengetahui Allah yang benar tetapi apa? Mencoba melakukan hal yang bertolak belakang dengan Yesus dan Allah. Inilah janji di dalam buku 1 Yohanes 1 ayat 10. Modeling Yesus. Walaupun kita yang sudah melakukan dosa, ada satu atau seorang yang disebut Yesus untuk recovery, pemulihan akan dosa saya. Dihubungkan dengan kata taat di sini artinya bahwa taat sampai mati, setia sampai mati. Artinya tidak ada cacat di dalam kondisi Ayub secara pribadi untuk melawan dan menantang Allah. Itulah rekomendasi dari firman Allah, Pak. Baik. Seandainya katakan seperti Ayub, dia taat sampai mati, atau ini menjadi motivasi bagi kita pemirsa, kita diminta untuk taat sampai mati. Ada harapan apa yang kita tunggu? Kenapa kita harus taat sampai mati? Bagaimana Pak Situmia? Nah baik ya, poin sangat menarik ini pertanyaan yang disampaikan. Saya ingin menjawab dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah kita kembali kepada bahwa kita harus memodel Yesus sebagai pencipta kita. Nah, kalau kita lihat ya, antara Ayub dan Yesus ini kelihatannya ada sama seperti dikatakan tadi bahwa ya kemiripan ya. Dalam penderitaan yang dialami Yesus di padang gurun, dia menang. Ayub juga menang. Artinya apa? Bila mana kita ingin menang juga, mari kita bangun kesetaraan atau kemiripan dengan Yesus. Ketika dia teguh di dalam imannya, kita juga harus teguh kepada iman, maka kita akan menang. Itu aja kata kuncinya. Nah, poin pentingnya adalah kesejajaran itu harus ada. Dengan siapa? Dengan Yesus. Maksudnya mungkin kesejajaran adalah kita selalu meniru ya, meniru apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Teladan yang dilakukan oleh Yesus adalah kita harus tiru. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 kalau kita baca, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Ketika kita ingin menang dalam pertentangan itu, kita harus dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan kita sama dengan siapa? Yesus. Dan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita kosongkan diri kita dan kita undang Yesus dalam diri kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah inilah, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Artinya apa? Untuk mempertahankan kebenaran itu juga sudah ada garansi, ada jaminan. Oleh karena Yesus sudah apa? Lebih dahulu mati, dia mati dan bangkit kembali. Ada satu pengharapan. Artinya ketika kita juga mempertahankan iman kita dan kita sampai mati pun sekali, ada satu harapan, janji, kebangkitan ketika Yesus datang yang kedua kali. Oke. Baik, pemirsa di rumah atau dimanapun saudara berada, Ayub melambangkan atau mewakili umat-umat Tuhan yang setia, tapi ternyata mengalami penderitaan. Ya. Dan satu pelajaran penting yang disampaikan oleh Ayub kepada kita, pada saat krisis, pada saat dia menghadapi kesulitan, kalau kita lihat dari cerita Ayub itu, sama sekali dia tidak mempertanyakan realitas atau keberadaan Tuhan itu. Ya, sama sekali dia tidak. Malah istrinya yang menggoda. Udahlah, tinggalkan itu. Ya. Bagaimana Bapak Adri, bagaimana Pak Situmyang, kalau coba kita simpulkan pelajaran kita satu minggu ini, apa sikap-sikap yang akan kita ambil atau pelajaran apa yang perlu kita teladani dari Ayub ketika kita menghadapi krisis? Silakan Pak. Baik, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah, mari melayani Tuhan baik dalam waktu senang maupun dalam waktu susah. Oke. Ya, jadi jangan waktu senang saja kita mau melayani Tuhan, tapi pada saat penderitaan kita nggak mau. Yang kedua adalah kesetiaan kepada Tuhan bukan supaya kita mendapat berkat. Nah itu poinnya. Tapi karena memang
Allah itu layak oleh karena dia sudah menjadi juru selamat kita. Dan yang ketiga, kesetiaan Ayub ini memberikan keberanian kepada kita dalam kesengsaraan dan penderitaan sekalipun tetap teguh kepada Tuhan. Oke. Bagaimana? Pak Adri ada poin tambahan? Yang menarik di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah bahasa asli berkat dan kutuk sama, BRK. Artinya bahwa pada saat kita menyinggung atau membuat suami, istri, anak kita atau saudara kita berpikir negatif tentang Anda, maka itu akan menjadi kutuk. Tetapi mari kita lihat cara pandang Ayub kepada istrinya. Pada saat dia menasihati istrinya, maka akan jadi berkat bagi orang lain, istri, suami, anak, maupun relasi dimanapun kita berada. Inilah yang harus kita tingkatkan. Kita buang jauh-jauh di sampah pikiran-pikiran yang negatif, bahkan mengintervensi Allah. Kita ciptakan di dalam poin yang kedua, saya katakan 3 poin, di dalam buku Mazmur 66 ayat 8. Itu yang harus kita isi setiap hari mulai saat ini. Adalah, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Jika bahasa ini kita kumandangkan setiap detik, menit, jam, bahkan sampai Yesus datang, maka berkat keselamatan akan menjadi bagian kita. Dan yang terakhir, jadilah orang yang luar biasa, sama seperti Musa yang sudah menulis tentang referensi yang luar biasa ini tentang Ayub. Dan biarlah kita menjadi referensi-referensi atau seorang marketing di dalam membawakan kabar baik tentang firman Allah kepada orang banyak, sama seperti penulis buku Ayub adalah Moses di padang Midian, Pak Tobi. Luar biasa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, terjawablah sudah pertanyaan di awal tadi yang merupakan judul kita. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ayub membuktikan dia mendapat apa-apa ataupun tidak mendapat apa-apa, dia tetap takut akan Allah. Sifat atau pesan yang sama. Kita rindu agar itu kita warisi. Apakah kita mendapat apa-apa? Atau kita sedang tidak mendapat apa-apa? Kita tetap takut akan Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, kami rindu kita tetap sama-sama belajar, memperdalam pelajaran-pelajaran yang baik di waktu-waktu yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mempertemukan kita di situasi-situasi yang bahagia dan sukacita, dan Tuhan hadir bersama kita. Untuk menyempurnakan pelajaran ini, kita akan tutup dengan doa. Bapak Adri Kaunan akan menyampaikan di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Karena kami tidak mampu untuk memecahkan, menjelaskan pelajaran yang luar biasa antara Allah dan Lucifer. Tetapi puji Tuhan, kami dapat membacakan beberapa ayat, dan biarlah firman ini dapat membawa banyak orang untuk mengandalkan Allah pada saat situasi yang sama seperti Ayub. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang berkati Tuhan, demikianlah pelajaran kita. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.